Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar ini rumah Mbak Wanda? Ya, ini siapa ya? Ya, perkenalkan Mbak, nama saya Nurul Fauzia. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, saya ditugaskan untuk membantu warga RT 3 Perumahan Gria Bekasi Permai terkait masalah kesehatan. Nah, saya datang ke sini untuk membantu keluarga Mbak mengatasi masalah kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga Mbak. Oh, gitu. Yaudah, silakan masuk, Mbak. Ya, makasih Mbak. Sebelumnya saya sudah melihat catatan kesehatan Mbak. Diketahui Mbak memiliki gastritis ya Mbak. Jadi saya diminta untuk mendampingi Mbak dan keluarga untuk memberikan informasi terkait penanganan perawatan gastritis yang benar, sehingga keluarga dapat berperan aktif ketika gastritis Mbak kambuh dan keluarga dapat menanganinya dengan benar. Oh, gitu ya, Sus. Ya, kan Mbak memiliki gastritis ya, jadi itu diperlukan suatu pembinaan. Nah, kebetulan saya berdinas hanya 1 minggu dari hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, saya kunjungan ke rumah Mbak ini tidak hanya sekali, tetapi bisa 2 sampai 3 kali. Sekiranya kapan ya Mbak saya bisa berkunjung ke rumah Mbak lagi? Saya tidak terlalu sibuk sih. Iya. Saya tidak terlalu sibuk sih, tapi boleh deh di hari Selasa dan Rabu sekitar jam 10 ya, Sus. Ya, nah, baik kita sepakati ya Mbak, berarti kunjungannya itu di hari Selasa dan Rabu di jam 10. Nah, setiap kunjungan itu waktunya kurang lebih 60 menit. Nah, besok saya akan kembali lagi ke rumah Mbak. Oh iya, Sus, selama kunjungan apa yang kita lakukan ya? Selama kunjungan itu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kesehatan Mbak. Lalu akan ada pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan tekanan darah. Ada juga kayak penyuluhan gitu Mbak tentang penyakit Mbak yaitu gastritis, dan kita akan latihan cara teknik nafas dalam. Oh, begitu ya, Sus. Ya, sudah jelas? Sudah jelas, Sus. Ya. Baik, kalau sudah jelas, silakan Mbak tanda tangan di sini ya. Oke. Tanda tangan Mbak di sini. Sebelah sini ya? Ya. Ya. Satu lagi Mbak. Ya. Nanti jika Mbak berhalangan hadir, ini ada nomor saya ya Mbak. Oh, Nanti ya. Mbak bisa hubungi saya di situ. Oke. Baik, Mbak sudah jelas dan sudah paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mbak atas waktunya. Besok saya akan datang lagi ke rumah Mbak. Kalau misalkan besok ada anggota keluarga yang di rumah, boleh diikutsertakan ya Mbak, agar informasi yang saya berikan tersampaikan. Kalau begitu saya tunggu dulu ya Mbak. Terima kasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Sus. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini acara kita yaitu mengetahui seputar tentang penyakit Mbak dan bagaimana cara penanganan yang bisa keluarga lakukan. Nah, kurang lebih waktunya itu 60 menit ya Mbak. Sebelumnya saya akan memeriksa tekanan darah Mbak dulu. Itu adiknya Mbak? Ya, Umur berapa adiknya? 16. Kelas berapa? Kelas 1 SMP.
110/70 ya Mbak. Ini saya mau nanya nih Mbak, menurut Mbak gastritis itu apa sih? Setahu saya itu penyakit mah ya itu. Oh iya betul. Lalu biasanya penyebabnya karena apa ya Mbak? Biasanya kayak makan pedas, terus telat makan, sama makanan yang asam-asam. Oh iya. Terus apa namanya? Gejala yang biasa Mbak alami apa? Sakit di ulu hati, mual, kurang nafsu makan. Ya. Semua yang Mbak katakan itu udah benar ya. Jadi saya perjelas lagi ya Mbak, gastritis itu peradangan yang terjadi pada lambung, di dinding lambung. Lalu penyebabnya itu karena pola makan yang tidak teratur, terlalu sering makan pedas, asam, dan yang mengandung gas. Dan stres juga bisa menyebabkan gastritis. Lalu tanda dan gejalanya kayak nyeri di bagian ulu hati, mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Sudah jelas ya Mbak apa yang saya jelaskan. Lalu saya mau nanya Mbak, kalau misalkan gastritis ini tidak ditangani dengan tepat, akibatnya apa ya Mbak? Tahu saya sih lambungnya bisa luka ya tuh. Ya betul. Nah biasanya kalau gastritis Mbak lagi kambuh tuh Mbak ngapain? Minum obat dari dokter biasanya tuh. Oh iya. Terus bagaimana cara Mbak untuk mencegah agar gastritis Mbak tidak kambuh? Tidak telat makan, tidak makanan yang pedas atau asam. Ya. Baik, bagus ya Mbak, itu sudah benar. Nanti hari berikutnya kita akan latihan teknik nafas dalam. Nah Mbak biasanya kalau kontrol kesehatan tuh kemana? Ini kalau nggak ke puskesmas sih. Oh iya. Baik, saya kira sudah cukup ya Mbak untuk hari ini. Semoga acara besok berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Berarti besok agenda kita latihan teknik nafas dalam dan ada sedikit materi yang akan saya sampaikan ke Mbak terkait gastritis. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Itu hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan penyuluhan ya Mbak terkait gastritis, dan nanti kita akan latihan teknik nafas dalam. Ya kurang lebih itu waktunya 60 menit ya Mbak. Nah sini saya sudah menyiapkan materinya. Nanti adik juga bisa menyimak ya apa yang saya paparkan nanti. Ya, jadi di sini ada pencegahan dan perawatan gastritis ya. Nah, di sini biasanya itu masyarakat mengenal gastritis itu dengan sebutan MAH. Tapi di dalam dunia kesehatan, MAH ini disebut gastritis. Nah, MAH atau gastritis itu adalah peradangan yang terjadi pada lapisan lambung. Nah, tanda dan gejalanya seperti yang Mbak sebutkan kemarin ya. Tidak jauh berbeda, yaitu nyeri ulu hati, mual muntah, tekanan darah menurun atau pusing, keringat dingin, nadi cepat, berat badan menurun, anoreksia, dan perut kembung. Nah, penyebabnya ini dari pola makan yang tidak teratur, lalu terlalu sering makan makanan yang asam, contohnya itu kayak nanas, kedondong, rujak. Nah, selanjutnya sering makan makanan yang pedas seperti sambal atau saus. Nah, lalu sering makan makanan yang mengandung gas. Contohnya itu ada kubis atau kol, sawi, dan buah nangka. Lalu yang kelima, suka minum kopi, terlalu banyak stres, suka minum beralkohol dan bersoda, lalu kebiasaan merokok, dan yang terakhir karena kuman Helicobacter pylori. Nah, di sini ada dua jenis gastritis ya Bu, Mbak. Yang pertama itu gastritis akut dan kronik. Nah, kalau akut ini dia biasanya itu terjadi secara mendadak atau baru terjadi. Waktunya itu biasanya kurun waktu kurang dari 6 bulan. Nah, kalau yang kronik ini dia secara udah menahun, udah lama. Waktunya itu biasanya lebih dari 6 bulan dia mengalaminya. Nah, bahaya jika gastritis tidak ditangani. Yang pertama itu perdarahan saluran cerna, yang kedua luka pada dinding lambung, yang ketiga kebocoran pada dinding lambung, yang keempat gangguan penyerapan makanan, dan yang terakhir ada kanker lambung.
Nah, di sini cara mencegah gastritis biar tidak kambuh. Yang pertama itu makan teratur setiap 2 sampai 4 jam. Lalu mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti makan makanan pedas, asam, dan yang mengandung gas. Lalu menyediakan makanan ringan, dan yang terakhir mengurangi stres. Nah, di sini ada cara merawat gastritis di rumah. Yang pertama itu segera makan jika timbul keluhan. Yang kedua, minum air hangat sebelum makan jika merasa mual. Yang ketiga, makan makanan yang agak lunak. Yang keempat, makan dengan porsi sedikit namun sering. Lalu berikan kompres air hangat di daerah ulu hati. Lalu yang terakhir, minum susu untuk menetralkan asam lambung. Nah, di sini ada cara membuat obat tradisional. Nah, caranya itu kita sediakan 1 buah kunyit besar atau 3 buah kunyit kecil. Nah, nanti habis itu kita cuci, dikupas. Nah, habis dicuci sama dikupas itu kita parut. Nah, lalu kita peras untuk diambil sarinya. Nah, habis itu bisa dikonsumsi tiap pagi dan sore hari. Ya, sudah saya paparkan ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas. Ya. Baik, kalau gitu sekarang kita review kembali ya Mbak apa yang sudah saya paparkan tadi. Nah, kan tadi itu gastritis itu ada 2 ya. Nah, itu apa aja Mbak? Kronis sama akut. Ya, betul. Nah, kalau penyebabnya itu Kayak suka makan pedas, telat makan, terus makan yang asam-asam. ya, kalau tanda dan gejalanya. Gejalanya sakit pada ulu hati, tekanan darah menurun. Ya. Berarti Mbak sudah paham ya apa yang saya paparkan tadi. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan latihan teknik nafas dalam ya. Nanti adik juga bisa mengikuti. Jadi pertama itu kita relaksin badan kita, atur posisi senyaman mungkin. Lalu nanti pas tarik nafas, saya hitung sampai 7 hitungan. Lalu nanti ditahan 3 hitungan, baru nanti dihempaskan. Biasanya lakukan ini sebanyak 5 kali. Ya, ayo kita mulai ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan. Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan. Ya, apakah Mbak sudah bisa? Ya, coba ayo dilakukan lagi. Ya, nanti kalau misalkan Mbak merasa nyeri, Mbak bisa lakukan teknik ini untuk mengurangi rasa nyeri. Ya, kalau begitu sudah paham ya Mbak apa yang tadi sudah saya jelaskan semuanya? Sudah. Ya, ini ada sebuah brosur agar Mbak mengingat lagi materi yang saya berikan tadi. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.